laki-laki itu dibesarkan dari keluarga yang mengutamakan ketertataan hidup. Jadi semua hal itu harus tertata dulu. Tujuannya adalah bagaimana kamu hidup itu pokoknya tertata. Pokoknya prosesnya hasilnya apapun ya sudah itu. Itu akhirnya kan value keluarga besar ya. Nah, si anak ini kemudian menikah dengan seseorang, gimana pasangannya ini akan bilang laki ya. Yang perempuannya ini dibesarkan dari keluarga itu yang sudahlah santai saja, pokoknya sampai tujuan. Apapun yang kamu lakukan itu terserah. Misalnya kamu cuma tiduran tapi dapat duit, enggak apa-apa. Daripada kamu keloyongan ke sana kemari tapi nggak dapat duit. Itu ya, pinginnya satet-satet semua pekerjaan juga lekas-lekas ditangani, goal atau tujuan juga lekas-lekas tercapai. Tapi saya ingin tanya, Andre ingin tanya nih kepada sahabat Sonora, goal Anda terhadap keluarga sudah tercapai belum? Waduh, dalam nih pertanyaannya, bahaya gitu ya. Karena gini nih sahabat Sonora, jujur ya, kita ini ceritanya udah berumah tangga gitu kan. Konon katanya orang kalau sudah menikah, punya keluarga kecil sendiri, itu punya kemerdekaan otonom untuk menentukan value kehidupan keluarganya, budaya dan nilai-nilai yang menjadi impian dan dream dari keluarganya gitu ya. Cita-citanya mau gimana nih keluarga. Tapi kita sebagai manusia nggak bisa lepas juga dong dari tempat di mana kita berasal, yaitu keluarga besar. Keluarga di mana kita tumbuh berkembang dari kecil sampai akhirnya kita bisa mandiri berkeluarga. Di keluarga awal kita ini, di keluarga kita pribadi ya, di mana di sana ada orang tua kita, saudara-saudara kita dan juga nenek kita, mungkin palik kita, kita, bude kita. Ini punya value besar bersama yang terbentuk karena habit, budaya dan norma-norma yang memang dipegang kuat oleh keluarga besar ini secara turun-temurun. Tapi ketika itu dihadapkan pada sebuah kepentingan, ini kepentingan keluarga besar dulu apa kepentingan keluarga kecil? Value keluarga besar dulu yang diprioritaskan atau value keluarga kecil kita? Rentan menimbulkan masalah. Banyak yang galau. Aku harus pilih yang mana? Daripada Anda galau-galau gitu ya, nggak ngerti solusinya, yuk kita cari solusinya bersama. Karena di studio Sonora kali ini sudah hadir ya couple kanselor kita, ada Kak Nitni dan juga ada Mas Okta. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mas Andre. Macet ya, luar biasa hari Senin. Karena kalau nggak salah pekan kemarin hari Minggu itu merupakan hari terakhir juga kegiatan warga ya, untuk perayaan HUT RI kemarin ada yang masih sisa-sisa karnaval di lingkungan perumahan, lingkungan tempat tinggal kita. Kali aja kondisi ini capek semalaman, pagi-pagi harus beraktivitas lagi, jadi semuanya serba slow mo. Slow mo-nya tapi nggak apa-apa lah. Kita bersyukur aja masih ada aktivitas aja di antara slow mo yang kita lakukan. Oke. Serasa acara ini setiap hari ya. Pekan kemarin sekarang muncul lagi. Sudah Senin lagi. Ya, itulah kadang-kala kita nggak pernah memprediksi ini nanti akan ada, walaupun harusnya acaranya itu setiap Senin pertama, Senin kedua. Tapi kalau situasi memang menghendaki nggak harus Senin pertama, kadang-kadang Senin keempat dan Senin kelima muncul lagi bergantian. Kak Nit dan juga Mas Okta, hari ini obrolan kita seperti yang sudah saya share ke tim Kata Okta Kartika kemarin adalah value keluarga besar versus keluarga kecil. Mana yang harus didahulukan? Dan sebelum ngebahas itu saya informasikan, Andre informasikan ke semua sahabat Sonora, kalau mau bergabung, mau bertanya, nggak masalah, silakan aja. Lebih suka kita ngobrol rame-rame pagi hari ini ya. Kalau Anda nggak bisa berinteraksi di line telepon 031 732 7102, texting WhatsApp juga bisa 0811 304 9800. Dan kita kan seperti biasa juga live di YouTube-nya Sonora Surabaya. Saya sampai bingung, biasanya kamera di sebelah sini, di sebelah ya. Oke. Harus sadar sendiri ya penyiar radio sekarang itu akan ada kamera. Oke. Jadi Anda yang menonton live YouTube kita pagi hari ini bisa manfaatkan fitur live chat ya yang ada di akun Sonora Surabaya untuk berinteraksi bersama kita. Dan kita juga live di dua akun tim Kata Okta Kartika. Ada di Instagram live-nya Kata Okta Kartika sama TikTok-nya Oktastika. Nah, TikTok-nya
Tastika. Silakan sana gempur aja ya, ramein aja 2 akun ini. Mau bertanya silakan, mau memberikan apresiasi atau komentar terhadap obrolan kita juga silakan. Oke, Bapak Ibu, kita mau mulai dari mana? Mana value mana ini? Pakai kata value itu udah pikiranku kalau sudah udah berat banget. Value gitu kan. Kayaknya sebuah yang harus diperjuangkan antara hidup dan mati, entah kapan sampai berakhirnya ujungnya. Kita pakai bahasa sederhana aja ya. Enaknya apa ya? Apa misalnya Mas Okta bisa kita ngomong apakah disebut dengan tujuan hidup atau bisa disebut impian atau sebut apapun lah, pokoknya hidup ini mau kemana sih gitu. Dari awal aja yang paling basic kita. Kenapa setiap keluarga harus punya tujuan hidup mau kemana? Biar nggak ini apa namanya jalannya biar nggak sia-sia ya maksudnya. Biar tahu ini energinya mau dibawa kemana. Kadang-kadang kayak gini. Misalnya ketika kita mungkin kita pernah lah jalan gitu ya. Jalan aja yuk, jalan. Tapi kita nggak tahu kemana. Kan yang ada kan muter gitu aja kan, muter-muter. Kok tiba-tiba sampai sini ya? Kadang-kadang kayak gitu-gitu. Tapi kalau ketika kita punya tujuan, aku mau kemana ya? Mau keluar nih, mau nongkrong misalnya kayak gitu, mau ngopi. Ngopi di mana ya? Gitu kan akhirnya lebih jelas ya, lebih jelas apa namanya tujuannya. Nah, sama juga kalau di dalam pernikahan juga gitu. Kita harus juga punya tujuan bersama. Setelah menikah ini tujuannya apa? Kalau tujuan pertama itu kan menikah adalah tujuannya biar sah dulu kan gitu ya. Biar resmi dulu ya gitu kan. Nah, jadi kan udah selesai itu apa? Setelah itu gitu kan. Nah, tujuannya apa nih gitu. Dan itu yang perlu dibicarakan juga. Perlu di apa ya? Kita perlu tahu dulu, jadi akhirnya jelas gitu loh. Bahasanya ketika misalnya akhirnya sepasang suami istri ini sama-sama bekerja, bekerjanya ini untuk apa, tujuannya ngapain, gitu loh. Jadi biar jelas juga, nggak cuma sekedar ini beneran bekerja untuk nambah penghasilan atau mau untuk mewujudkan impian atau sebetulnya lari aja dari pasangannya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan. Ya, makanya nggak jelas juga gitu. Nah, kadang-kadang akhirnya kita ngapain ya selama ini ya? Akhirnya semuanya serba udah deh. Bahasanya mungkin paling gampang kita ini aja deh ngikutin arus aja deh, gitu. Ngeflow aja itu justru juga bahaya juga ngeflow gitu. Ya iyalah kalau nggak ngerti terus bahayanya kan kadang-kadang begini tuh. Akhirnya ketika kita nggak punya tujuan bersama, ketika kita melihat apa di infotainment atau melihat teman kita gitu kan, asik loh mereka itu dikit-dikit jalan pergi kemana gitu kan gitu. Aku mau kayak begitulah. Sementara pasangannya ternyata sukanya rebahan di rumah. Itu kan sudah jadi bibit pertengkaran kan. Ya, udah akhirnya merasa kayaknya kok aku cuma jalan sendiri ya, pasanganku ternyata nggak seneng. Dia kok akhirnya kita sendiri-sendiri menikmatinya lah kan. Ya kacau akhirnya gitu lah. Tujuan awalnya nanti dari yang sah itu tadi apa nggak jelas nanti. Bener, Mas Okta, tujuan keluarga ini sangat penting karena kita merasa berumah tangga itu ada sesuatu yang diperjuangkan, gitu kan, dicapai untuk bersama. Kalaupun itu tercapai pasti akan ada tujuan lain yang nanti akan dikonsep ulang, gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan 2 topik yang diversuskan hari ini, tujuan keluarga besar, tujuan keluarga kecil. Emang 2 hal ini sering bentrok ya? Bisa jadi. Contoh gini, laki-laki itu dibesarkan dari keluarga yang mengutamakan ketertataan hidup. Jadi semua hal itu harus tertata dulu. Tujuannya adalah bagaimana kamu hidup itu pokoknya tertata. Pokoknya prosesnya hasilnya apapun ya sudah itu. Itu akhirnya kan value keluarga besar ya. Nah, si anak ini kemudian menikah dengan seseorang, gimana pasangannya ini akan bilang laki ya. Yang perempuannya ini dibesarkan dari keluarga itu yang sudahlah santai saja, pokoknya sampai tujuan. Apapun yang kamu lakukan itu terserah. Misalnya kamu cuma tiduran tapi dapat duit, enggak apa-apa. Daripada kamu keloyongan ke sana kemari tapi nggak dapat duit. Ya. Nah, dia juga punya value keluarga besar. Dan kedua anak ini tuh menikmati itu. Suatu saat menikahlah mereka. Nah, tabrakan loh. Yang laki itu sudah terbiasa untuk pokoknya proses apapun hasilnya. Nah, pokoknya kerja berapapun hasilnya ya sudah disyukuri saja. Yang perempuan loh nggak ngurus kamu mau kerja keluar atau nggak, pokoknya ada hasilnya. Nah, ini ribut loh.
mana yang harus didulukan, kan begitu. Nah, oleh sebab itu itulah yang disebut dengan pernikahan itu kan meleburnya dua value, kalau kita ngomong value. Nah, dua nilai-nilai, dua impian menjadi satu yang akhirnya jadi berbeda dari orang tuanya masing-masing, dari Indonesia. Jadi akhirnya kan peradaban kita itu berkembang sebetulnya gara-gara itu. Karena si A menikah dengan si B, si B dengan akhirnya jadi value sekarang banyak kita manusia punya masing-masing. Nah, jika sepasang ini nggak jelas value-nya, royoan, yang laki akan kekeh memaksakan istrinya. Caramu itu salah. Cara yang betul itu adalah semuanya itu harus by proses saja. Hasilnya itu urusan belakang. Yang perempuan, lo ya nggak bisa gitu. Kamu kerja ke sana-sana tapi nggak ada duitnya. Terus habis itu susu anakmu ya apa? Terus ini ya apa? Cuman prosesnya tok bener tapi nggak ada hasilnya. Ya nggak boleh. Yang bener itu adalah fokusnya pada hasil. Ya nggak bisa. Gegeran. Oke. Baik. Dalam semua case, apakah tetap value keluarga kita, keluarga kecil ini lebih prioritas daripada value keluarga besar, atau lihat situasi dulu nih, apa value-nya, apa kondisinya atau gimana? Ya, kalau di awal kalau kita menikah, dalam artian begini, ketika tadi diibaratkan laki dan perempuan, keluarga A dan keluarga B, begitu kan, keluarga laki dan keluarga perempuan, gitu kan. Ketika menikah melebur jadi satu, gitu kan, berarti kan ada dua value, A dan B, gitu kan. Nah, ketika melebur itu kan pilihannya itu jadi A apa jadi B, kan begitu ya. Nah, ketika mau memilih jadi A, apakah B mau? Ketika memilih untuk value-nya B, apakah A mau? Nah, ketika menikah seharusnya adalah bukan value A, bukan value B, tapi value C. Jadi bikin value baru akhirnya. Meskipun itu perpaduan A dan B. Tapi yang dikatakan C. Bukan A, bukan setengah A, bukan setengah B, bukan, tapi C. Berarti ketika ada kepentingan yang head to head dihadapkan keluarga besar, keluarga kecil, prioritas value keluarga kecil kita. Seharusnya begitu. Seharusnya. Dan keluarga besar harusnya menghormati bahwa anaknya ini sudah punya otoritas diri, kalau Mas Andri opening tadi bilang kan, punya otoritas dia untuk menentukan value-nya. Begitu. Untuk jadi value C tadi itu gitu. Dalam perjalanannya orang paham betul memang ada kemerdekaan pada diri kita dan pasangan dalam berkeluarga ini sudah bagian dari pengambilan keputusan. Aku harus punya value baru. Tetapi dalam perjuangannya sometimes kono ada perasaan tidak enak sama keluarga besar. Ini masih fakta loh ya yang terjadi ya. Sungkan, ada perasaan. Ya banyak faktor lah karena dibayangi oleh rasa terima kasih yang mendalam, udah merawat dari kecil nggak besar. Kadangkala value-nya ini yang prioritasnya keluarga kecil, tetap dia memprioritaskan keluarga besar. Terlebih dalam keluarga besarnya dia ya, orang yang sudah menikah ini masih dalam kapasitas sebagai tulang punggung keluarga. Awalnya di keluarga besarnya. Menikah pun ketika itu diputus kan juga rentan problem. Nah, situasi-situasi seperti ini gimana ya harusnya menyikapinya Kak Okta dan juga Kak Nit? Seharusnya itu sudah terkomunikasikan sejak awal. Kalau kasusnya Mas Andri tadi, si A nggak percaya, laki-lakinya ini tulang punggung keluarga besar. Nah, kemudian akan menikah dengan seorang perempuan, si B. Nah, harusnya ketika awal, kalau biasanya kita ngobrol itu sebelum menikah harusnya kan survei dulu lah, Pak calon pasanganmu gimana. Nah, bersediakah si B ini menerima bahwa si A ini adalah tulang punggung keluarganya? Jika misalnya tiba-tiba diputus, ya bapak ibunya enggak makan ibaratnya begitu ya kan. Nah, gimana ini? Bersediakah si B ini tuh menerima bahwa si A meskipun sudah menikah nanti itu tetap harus juga kasarnya membantu orang tuanya. Jadi sandwich generation gitu. Ya, benar. Atau si A juga dalam hal memilih pasangan, carilah pasangan yang mau menerima kondisinya dia. Jangan sampai dia menikah dengan perempuan yang ketika setelah menikah akan diputus semuanya. Lah akhirnya orang tuanya juga kemeleler nggak terurus begitu kan ya. Nah, itu juga salah si A sendiri kalau begitu. Jadi sebetulnya untuk menemukan value keluarga kecil ini tuh kompromi kok.
Nggak harus si A si B, nggak harus. Misalnya tadi ya ketemu, udahlah kita tetap mengutamakan orang tuanya yang laki dulu. Asal si B itu bersedia. Itu value udah value, ya. Udah value. Iya. Iya. Value karena si B ini sudah berkecukupan keluarganya, misalnya begitu kasusnya kan ya. Ya sudah si B bersedia untuk tetap bantu si A ini bantu keluarganya sendiri. Ya enggak apa-apa. Intinya kesediaan, saling ngobrol, saling kompak untuk menjaga. Oke ya, kita sepakat itu ya sudah. Jangan sampai di tengah jalan sepakatnya apa, di jalan kamu sih ngurusin orang tuamu terus. Nah, sejak awal kan kita sudah sepakat. Bener. Karena kalau fenomenanya Mas Andre bukan tentang kesepakatannya, tapi adalah tidak adanya kesepakatan di awal. Nggak pernah diomongin, nggak pernah janjian, tiba-tiba begini terus baru menuntut. Ya nggak ada kesepakatannya kok, sama-sama nggak salah dong. Jadi akhirnya karena tidak ada kesepakatan di awal, sehingga yang kebanyakan terjadi itu adalah sama-sama tidak tahu kan, sama-sama tidak tahu dan kemudian kalau mungkin awalnya kalau selamanya tidak tahu mungkin masih aman. Tapi kalau kita bicara lagi yang namanya kebohongan, itu kan nggak bisa ya kan, suatu hari kan kebuka juga. Nah, yang kadang-kadang yang bikin jadi masalah besar begitu adalah ketika misalnya nih contohnya, misalnya lakinya ngasih ke orang tua. Si istrinya nggak ngerti, gitu kan, selama ini nggak ngerti, fine aja gitu kan. Ternyata saudara iparnya, atau budenya tiba-tiba cerita, ini ya sekarang ya udah kaya ya sekarang, ini loh kamu bantu orang tuamu banyak banget loh. Si ngomongnya langsung ke istrinya, di mana istrinya nggak ngerti. Nah itu udah langsung jadi jadi selama ini kayak gitu. Makanya itu yang sebetulnya kalau kita bicara permasalahan itu nggak ada sebetulnya ketika kita sama-sama semuanya itu mau membicarakan gitu loh. Tapi yang terjadi adalah banyak itu yang lebih suka menghindar daripada bertengkar, cari amannya aja, udah diem-dieman aja, udah nggak perlu ngomongin value deh, udah nggak perlu ngomongin tujuannya kita apa, udah kayak biasa aja deh, ya aku A ya kamu B, udah nggak perlu kita bikin C. Karena kalau ketika kita bikin C, bikin value baru, itu kan berarti harus ada diskusi, atau mungkin kalau bahasanya gontok-gontokan apa itu bertengkar atau berdebat begitu ya, untuk merumuskan value C loh, kan gitu ya. Ketika karena si A kan udah berapa tahun, puluhan tahun pakai value A, si B juga kayak begitu gitu kan. Benar. Dan kalau dikaitkan dengan keluarga besar kan faktor pencetusnya itu rentan, bukan hanya orang tua ya. Banyak hal. Saudara ipar gitu kan. Bisa juga adikku kan belum bekerja, butuh pegangan tiap bulannya. Toh adik merawat ibu, apa salahnya aku mensuplai kebutuhan adikku? Sementara pasangan nggak ngerti kondisi itu. Banyak ya problem-problem seperti itu. Ada kasus gini Mas Andre, juga kasus nyata. Jadi ibu ini punya 4 kalau 5 orang anak. Anak yang kedua itu yang paling sukses, paling kaya. Oke ya, dapat rezekinya begitu ya. Dia bantu ibunya. Oke ya, yang laki suaminya ini bantu mamanya, ibunya. Wajar dong, aman ya, aman. Yang menarik adalah adik-adiknya ini itu meskipun sudah berkeluarga semua, minta dibantu, tapi selalu minta bantuan pada ibu. Bener loh, minta ibu. Ibu ya, bukan masnya, bukan saudara yang kaya, ibunya ya. Jadi bisa bayangkan si anak kedua tadi itu misalnya belanja bulanan, kasih ibunya minyak 2 liter misalnya ya, untuk seorang nenek-nenek usia 70 tahunan cukup lah, hanya untuk anuan ya. Tapi ternyata minyak 2 liter tuh habis dalam waktu 1 hari. Besoknya loh, kok sudah nggak ada? Iya, habis tadi diambil adikmu. Loh malah, terus mama sendiri gimana? Iya, mama nggak bisa goreng sekarang, gimana? Jadi beliin lagi. Nah, sorry to say, kalau kejadiannya semacam ini case-nya, kita ini kejadian nyata ini ya? gitu ya. Sama. Masuk hati tukaran karo dulur ipar kan gak mungkin juga gitu kan. Akhirnya yang ada adalah ketika kita nggak bisa memberitahu, ketika belum kesadaran itu belum muncul di saudara-saudara iparnya, di adik-adiknya dan sebagainya itu, dan juga di mamanya, berarti kan belum muncul kesadaran. Yang mana yang sadar dulu aja? Atau nggak perlu cari intervensi di antara mama sama adik yang gampang diintervensi gitu. Energinya terbuang percuma. Akhirnya langsung yang kami sarankan adalah ini di anaknya yang kedua dan pasangannya. Jadi si istrinya ini bilang ke suaminya, nah tentang fenomena ini. Ini kejadian kayak gini loh. Mereka berdua ngobrol, terus gimana, gitu kan? Terus gimana? Ketika kita mau intervensi kan tambah panjang lebar, tambah. Ya akhirnya mereka fokusnya gini aja, ya kita bikin value baru, tetap bantu namanya orang tua tetap. Terserah itu nanti mau diberikan ke adiknya, dibagikan ke tetangga. Ya udah itu adalah
value-nya mereka bersepakat kayak begitu, bantu mamanya aja. Ketika dalam satu hari habis mamanya minta, udah. Jadi fokusnya dia nggak mikir gini. Fokusnya dia aku membantu mamaku. Jadi dia tidak berpikir bantuannya itu tutup mata lah. Maksudnya dalam arti kalau dia berpikir, wah itu kan nanti untuk adikku, untuk iparku, untuk gini kan malah apa ya? Marah ya gitu, malah jengkel ya gitu. Konsistensi tutup mata nih penting. Ya, akhirnya dia udah misalnya satu hari habis, besok ditelepon lagi gitu, beliin gini dong. Oh iya sebentar, aku nggak bisa nganter, tak gojekin ya, tak pesenin. Udah kayak gitu. Jadi mereka dibikin santai dan yang terjadi adalah tambah naik loh. Apanya tambah naik? Kehidupannya. Rezekinya tambah banyak. Yang anak kedua ini. Saya pikir anak yang kayak ini enggak tambah naik nyuplenya karena iya itu memang tambah nyuplenya memang tambah naik iya. Nyuplenya tambah naik iya karena rezekinya juga tambah banyak. Dan dia berpikir ternyata gini lebih lebih santai ya, lebih asik berdua ya. Si suaminya juga fokus cari duit, si istrinya fokus kirim-kirim aja, udah gitu aja. Tidak terlalu menguras emosi dan juga kedongkolan hati. Ya, karena selama ini dia fokusnya adalah di luarnya nggak bisa dia jangkau. Tapi itu nggak cara gampang loh. Ya, ngobrol makanya tetap balik lagi. Masalahnya gitu kan semua masalah mental, masalah internal pengatur emosi kan itu kan. Gitu. Tapi kalau mau susah atau enggak itu kalau belum dicoba kan nggak bisa. Betul. Dicoba aja terus rasakan bedanya. Bedanya karena pengalaman kami ketika kita melakukan pembatasan pada orang tua ini bahasa kasarnya kan begitu kan ya. Kadang-kadang itu bukan hal yang jelek juga kok karena kita ngerti proporsi, ngerti baiknya gimana, secukupnya gimana. Jadi kalau kasus-kasus tadi itu kasih minyak 2 liter sehari habis, oke lah kalau gitu besok aku beliin setengah liter aja, nggak apa-apa. Aku 3 hari sekali gojekin setengah liter nggak apa-apa gitu, daripada 2 liter langsung habis dibawa adiknya 1 kantong itu kan ya setengah liter. Yang penting tujuanku kan ke mama. Fokusnya ke situ. Nah, banyak jalan menuju Roma sebenarnya ya. Kita harus cerdas juga. Iya, dan ketika di awal melakukan kayak begitu, itu memang agak mungkin nggak sih gitu kan gitu. Udah coba aja deh dilakukan. Dan efeknya adalah memang belum langsung efek ke apa namanya keuangan ya, tapi ke hati itu enak banget. Akhirnya gini, iya ya akhirnya aku lebih bisa punya banyak energi untuk mikirin value keluargaku sendiri ya. Tapi value keluarga besar tetap aku juga masuk dalam prioritas gitu kan. Udah mulai ketampar nih. Yang merasa gitu ya. Lu aku banget gitu kan. Jadi saya kemudian berpikir gini. Distruksi, saya pakai istilah penghambat ya. Penghambat keharmonisan keluarga kita itu sometimes tidak dari pihak dari luar keluarga, eksternal, orang ketiga, tapi justru dari circle lingkungan keluarga besar kita pun juga menjadi penghambat. Nah, tapi kalau itu disikapi dengan bijak, solusinya cerdas, minim konflik, tapi tetap jalan. Kira-kira kayak gitu orientasinya ya. Aduh, tambah ilmu nih. Memang harus cerdas ya orang berumah tangga itu ya. Bukan hanya asal happy di atas pelaminan untuk beberapa waktu saja ya. Banyak ilmu yang harus dipelajari tentang berumah tangga. Nah, ngomong-ngomong ilmu berumah tangga, kayaknya sahabat Sonora juga harus mengupdate karena dinamisasinya perkembangan orang berkeluarga, orang tua modern katakanlah orang tua muda sekarang beda dengan 2009, 2018. Beda. Kondisinya udah beda gitu ya. Jadi ada baiknya Anda mengupgrade kalaupun informasi bisa diakses melalui berbagai kanal informasi. Sometimes kalau kita pingin ngobrol ke expert lebih ahlinya seperti mereka berdua, Kak Niki dan Mas Okta ini, ketika bertemu itu apa ya, energi komunikasinya lebih dapat, tujuan yang dimaksud lebih dapat. Kalau baca artikel apa kan satu arah doang kan pemahamannya kan. Tapi kalau gini kan lawan bicara kita yang kapasitasnya konselor paham, kita juga dapat solusi secara pengalamannya dan konselor dalam menghandle klien-klien yang serupa, mungkin seperti itu kan bisa menjadi template akhirnya. Oke. Dalam memperjuangkan value, pasangan ini juga harus kompak gitu ya. Benar gak sih? Harus. Nah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya.